Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD LCADAI Magelang. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita pada saat malam hari ini, kita akan diisi terlebih dahulu oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini ialah sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur pasalnya yang ke-139, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun kita tidak akan membaca sekaligus satu pasal ini, tetapi kita perlu ketahui bersama bahwa Mazmur pasal yang ke-139 ini merupakan Mazmur Daud yang menunjukkan pengenalan Daud akan Allah. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan seorang Daud. Daud merupakan seorang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Bahkan kita tahu bersama sampai pada saat matinya sekalipun bagaimana tujuan Allah itu tergenapi di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena kehidupan Daud yang berkenan kepada Allah, karena Daud mengenal dengan benar siapa Allah yang ia sembah, karena Daud mengetahui dengan benar siapa Allah yang ia percaya di dalam kehidupannya. Bagaimana Daud mengenali pribadi Allah secara utuh dengan cara pandang yang benar terhadap Allah, dan ini yang membuat Daud dapat mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan dari sini kita melihat bahwa pengenalan akan Allah merupakan kunci kehidupan yang berkenan kepada Allah. Pengenalan Daud yang lengkap berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang absolut diuraikan secara sistematis dan sederhana yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 ini. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana pengenalan Daud akan Allah, akan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ini. Kita akan melihat bersama-sama sifat-sifat Allah. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dengan cepat dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kemahatauan Allah bukanlah seperti pengetahuan yang kita miliki secara manusia. Kalau kita sebagai manusia, ketika kita ingin mengetahui segala sesuatu, kita terus belajar, mengalami sebuah progres sampai pada akhirnya kita mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui tersebut. Tetapi kemahatauan Allah bukanlah sebuah progres yang dari tahu sedikit menjadi tahu dan perlu terus menyelidiki sampai pada akhirnya menguasai. Bukan seperti itu. Allah yang maha tahu menurut pemahaman dari Raja Daud, dialah Allah yang sudah sangat tahu kehidupannya tanpa harus perlu belajar menyelidiki tentang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman Daud pada waktu itu bagaimana orang banyak itu percaya kepada dewa dan raja, bahwa dewa dan raja ini dianggap mengetahui segala sesuatu. Dan dari sini kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Daud menyadari dirinya bahwa dia bukanlah orang yang mengetahui segala sesuatu. Dia menyadari keterbatasan di dalam dirinya. Dan dia menyadari bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Dan tidak ada yang dapat menandingi kemahatauan Allah. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan menyelidiki dan mengenal pribadi Daud, bagaimana Tuhan mengetahui kehidupan Daud, bagaimana Tuhan mengerti pikiran Daud.
Dan bagaimana Tuhan mengetahui, bahkan perkataan yang akan Daud perkatakan pun Tuhan mengetahui sebelumnya. Dan dari sini kita melihat begitu luar biasanya Tuhan, kemahatauan Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Begitu luar biasanya kemahatauan Allah. Bahkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara sekalipun, Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita. Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Tuhan mengetahui apa yang kita rindukan. Tuhan mengetahui apa yang kita gumulkan saat-saat ini. Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan saya dan saudara. Dan Tuhan mengerti. Tuhan mengetahui yang terbaik, jauh daripada kita mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Tuhan merancangkan segala yang terbaik di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terlalu ajaib, terlalu indah untuk dapat kita mengerti, untuk dapat kita pahami. Dengan pikiran kita manusia, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita tidak akan pernah mampu. Allah yang Maha Tahu mengetahui setiap apa yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Sifat Allah yang pertama di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ini ialah Dia Allah Maha Tahu. Dan sifat Allah yang kedua, kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana kalau kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 ini menunjukkan kemaha hadiran Allah. Jadi sifat Allah yang kedua ialah Dia Allah yang maha hadir. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Allah ialah roh, sehingga Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah mengetahui keberadaan setiap orang dan semuanya itu ada di dalam kendali Allah. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-8a, Mazmur 139 ayat yang ke-8a dikatakan, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana." Langit dalam bahasa Ibrani menggunakan kata samayim yang berarti alam semesta atau sorga. Dan ini menunjukkan kehadiran Allah yang berkuasa atas alam semesta dan juga kekuasaan yang nyata di sorga. Di mana kita tahu bersama di sorga para malaikat itu hanya menyembah Dia sebagai pribadi yang luar biasa, sebagai pribadi yang mulia, sebagai pribadi yang agung. Bahkan kita melihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Dalam ayat ini menunjukkan menunjuk keberadaan Allah di bumi. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9, bagaimana di situ ada kata ujung laut. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ujung laut ini merupakan sebuah tempat yang jauhnya tidak terkira dan sangat sulit dijangkau. Dan di sini dikatakan bahwa Allah ada. Bahkan bukan hanya itu, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu yang memegang aku. Di dalam tempat yang jauhnya tidak terkira dan sulit dijangkau sekalipun, Allah ada dan Allah menuntun setiap kehidupan Daud. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana ayat ini juga menunjukkan pemeliharaan Allah bagi kita, bagi saya dan saudara. Sebagaimana pemeliharaan Allah itu menuntun setiap kehidupan kita di tempat-tempat yang sulit dijangkau sekalipun. Ketika mungkin kita merasa sukar, kita mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak mengerti, keadaan-keadaan yang membuat kita lemah, keadaan-keadaan yang membuat kita, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhan ada, hadir bersama-sama dengan setiap kehidupan kita di tempat-tempat yang sulit dijangkau sekalipun. Mungkin bagi manusia tidak dapat sesama kita, manusia tidak dapat menolong kita. Tetapi Tuhan hadir.
Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Kita tahu bersama kehidupan Daud. Daud mengalami situasi dan kondisi keadaan yang dia kadangkala dia mengalami keadaan yang dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kehidupannya. Tuhan yang membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan. Bahkan di tempat-tempat yang sulit sekalipun. Tempat-tempat yang sulit dijangkau sekalipun. Bahkan kalau kita mengingat, saya teringat akan kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu bersama akan cerita ini, bagaimana dari sekolah minggu mungkin kita sudah tahu bersama cerita ini, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Secara manusia tidak dapat satu orang pun yang menolong setiap kehidupannya, karena dikatakan juga dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang membantu mengangkat mereka, memasukkan mereka ke dalam api itu aja, mereka itu mati. Jadi bagaimana orang dapat menolong kehidupan mereka untuk mereka dapat keluar dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi hal yang luar biasa, bagaimana ketika mereka ada di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Bagaimana orang melihat bahwa mereka bukan bertiga, tetapi mereka berempat. Dan seorang yang satu ini dengan leluasannya bisa bergerak ke sana kemari. Dan saya yakin percaya Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ketika di dalam keadaan mereka yang sulit dijangkau sekalipun. Di dalam keadaan mereka yang luar biasa sulitnya, luar biasa sukar. Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kehidupan mereka. Tuhan menolong kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Sehingga dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, rambut di ujung kepalanya pun tidak terbakar. Rambut di ujung kepalanya pun tidak hangus. Karena apa? Karena ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah tempat yang sulit dijangkau oleh manusia sekalipun. Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan mereka. Bahkan kita tahu bersama juga bagaimana kehidupan Daniel ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Mungkin secara pikiran manusia ketika seseorang dimasukkan ke dalam gua singa itu akan memakan habis seorang ini. Tetapi hal yang luar biasa, singa tidak memakan Daniel. Dan saya kena percaya itu karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir menolong kehidupan Daniel sehingga singa tidak memakan Daniel. Bagaimana kita melihat luar biasanya Tuhan, luar biasanya pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan umat manusia. Tempat-tempat yang sulit terjangkau sekalipun, Allah hadir dan menunjukkan pemeliharaannya bagi setiap kehidupan manusia. Kemahahadirannya dinyatakan sebagai penggenapan janji penyertaan Allah kepada umat-umatnya. Sebagaimana Allah menyertai setiap tokoh-tokoh Alkitab, demikian juga Allah menyertai setiap kehidupan kita. Allah yang maha hadir, Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sampai situ saja. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Mazmur 139 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, bagaimana kita melihat jangkauan Allah di dalam setiap waktu. Sebuah pengharapan yang disampaikan oleh Daud bahwa ketika segala sesuatu nampak gelap, ketika segala sesuatu nampak buntu, maka kehadiran Allah membuat terang dan memperlihatkan jalan keluar. Allah hadir di setiap waktu, Allah hadir di setiap musim kehidupan kita. Allah hadir menyertai setiap kehidupan kita, bukan hanya dalam keadaan suka, bukan hanya dalam keadaan bahagia, tetapi Allah hadir juga di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mengalami keadaan yang membuat kita lemah, ketika kita mengalami keadaan yang sangat-sangat membuat kita sedih, sangat-sangat membuat kita gelisah. Saya pernah melihat video di mana di dalam video itu sebuah keluarga yang di mana orang tuanya yaitu ayahnya mengalami suatu keadaan kritis, di mana dia harus mengalami keadaan kritis di rumah sakit, dan seorang ibu dan anak-anaknya merasa khawatir. Dan di dalam video tersebut bagaimana ada sosok pribadi
pribadi Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan mereka. Tanpa mereka sadari, Allah yang menguatkan setiap kehidupan mereka, Allah yang menenangkan setiap kehidupan mereka, Allah yang membuat mereka tenang di dalam keadaan-keadaan sedih. Dan dari sini kita melihat bahwa, dan kalau saya renungkan secara pribadi, bagaimana saya melihat bahwa luar biasanya Allah hadir ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun, ketika kita ada di dalam keadaan yang sedih sekalipun, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa gelisah, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang harus kita ketahui, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan saya dan saudara di dalam waktu dan kondisi apapun. Kemahahadiran Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sifat Allah yang kita belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-139 ini, bagaimana kita melihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, bahwa Allah Maha Kuasa atau omnipotent. Kata omni memiliki arti seluruhnya, dan kata poten memiliki arti kuasa. Dan ini menunjukkan kepada kuasa Allah yang menyeluruh dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita tahu bersama bagaimana kuasa Allah di dalam penciptaan. Ketika Ia berkata, jadilah, maka semuanya itu jadi. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, bagaimana dikatakan dalam proses pembentukan kehidupan manusia, bagaimana Allah membentuk manusia dengan begitu ajaib, begitu luar biasa. Dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Allah memiliki segala kuasa di atas segalanya, di setiap waktu dan dalam berbagai cara. Bahkan di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana Ayub menyadari bahwa kuasa Allah yang mewujudkan rencana-rencananya. Allah berkuasa. Allah berkuasa dan sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kuasa Allah ini akan kita rasakan. Kuasa Allah akan bekerja nyata di dalam setiap kehidupan kita ketika saya dan saudara percaya bahwa ada kuasa Allah yang bekerja, kuasa Allah yang nyata yang akan Allah tunjukkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini merupakan sifat-sifat Allah yang kita pelajari di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ini. Bagaimana pengenalan Daud akan Allah membuat Daud mengerti akan sifat-sifat Allah. Dan inilah yang membuat Daud sangat bergantung kepadanya. Dan kita melihat di dalam pembahasan kita tadi bahwa Daud menyadari ada banyak keterbatasan yang dia miliki. Ada banyak keterbatasan yang dia miliki sebagai manusia. Namun dia percaya bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, yang selalu mampu untuk menolong dan menyertai setiap kehidupannya di dalam situasi dan kondisi, bahkan di dalam keadaan apapun. Dan saya kira percaya seperti ini juga yang harus kita sadari di dalam setiap kehidupan kita. Kita manusia memiliki banyak keterbatasan, namun kita perlu mengenal Allah. Kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, yang mampu menolong setiap kehidupan kita dan mampu menyatakan setiap pemeliharaannya, penyertaannya di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini, biarlah firman Tuhan dapat memberkati setiap kehidupan kita, dan kita menyadari setiap kehidupan kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup renungan malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, bahkan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, bahkan Allah yang maha kuasa, yang mampu menolong menyertai setiap kehidupan kami. Kami sadari keterbatasan dalam kehidupan kami, namun kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah terbatas, yang bersama-sama dengan setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami akan beristirahat, Engkau yang menjaga, melindungi setiap kehidupan kami.
bangunkan kami pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, untuk kami terus melayani Tuhan, untuk kami terus mengiring akan Tuhan. Dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.